Desentralisasi, apa sih desentralisasi itu? Oh, desentralisasi ini jadi di dalam sistem pemerintahan Indonesia itu hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat itu diatur oleh kerangka desentralisasi. Artinya sebagian kewenangan yang dulunya itu dipegang oleh pemerintah pusat itu sebagian dikasih ke pemerintah daerah agar pelayanannya itu lebih cepat, lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Tapi Kak, di dalam tidak semuanya yang kewenangan itu tuh bisa dibagi ke pemerintah daerah. Nah, ada juga yang masih menjadi kewenangan pusat, pemerintah pusat, terus ada juga yang bisa dikerjakan secara bersama. Nah, ada juga yang disesuaikan dengan karakteristik daerah gitu. Kalian bertanya-tanya, apa sih peran pemerintah pusat dalam kehidupan kita? Yuk kita bahas bersama-sama. Pemerintah pusat memiliki 3 fungsi utama yang sangat penting. Apa saja itu? Mari kita bahas. Pertama, ada fungsi pelayanan. Ini artinya pemerintah harus memenuhi kebutuhan kita sebagai masyarakat dan memberikan pelayanan yang berkualitas dan adil dan secara merata. Fungsi pengaturan. Fungsi ini bertujuan untuk pemerintah tidak hanya mengatur kita, masyarakat, tetapi juga mengatur dirinya sendiri agar semua berjalan dengan koridor hukum dan ketentuan. Dan yang terakhir ada fungsi pemberdayaan. Fungsi ini bertujuan untuk membuat kita, masyarakat, lebih mandiri dan mengembangkan potensi diri. Pemerintah mendukung dan memfasilitasi agar semua berjalan dan bisa maju bersama. Apa saja yang menjadi urusan pemerintahan pusat? Salah satunya yaitu dari segi politik luar negeri. Mereka mengangkat pejabat diplomatik dan membuat kebijakan luar negeri. Yang kedua dari segi pertahanan dan keamanan. Mereka mendirikan angkatan bersenjata dan membuat kebijakan keamanan nasional. Yang ketiga dari segi justisi, mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, serta memberikan gerasi, abolisi, dan amnesti. Yang keempat dari segi moneter dan fiskal nasional, kebijakan makroekonomi seperti membuat uang atau mencetak uang, menetapkan nilai mata uang, dan membuat kebijakan moneter. Dari segi agama, membuat hari libur nasional atau menentukan hari libur nasional dan memberikan kebijakan penyelenggaraan kehidupan beragama. Bicara tentang kewenangan pemerintah daerah adalah hak dan tanggung jawab yang dimiliki pemerintah provinsi, kabupaten, kota untuk mengurus urusan pemerintah daerah. Artinya, pemerintah daerah mampu membuat kebijakan, mengatur dan mengelola hal-hal yang berkaitan tentang kehidupan masyarakat sekitar, selagi itu tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat. Hal ini juga telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai kewajiban dan hak pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola pemerintah tersebut. Hak yang dimiliki daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah yang pertama mengatur dan mengelola pemerintahan itu sendiri, yang kedua memilih pemimpin daerah, yang ketiga mengelola aparatur daerah, yang keempat ada kekayaan daerah, yang kelima ada memungut pajak dan distribusi daerah, yang keenam ada mendapatkan bagi hasil dari sumber daya alam dan sumber daya lainnya, yang terakhir mendapat sumber-sumber pendapatan yang lain. Jadi apa saja sih kewenangan dari pemerintah kabupaten dan kota? Yang pertama perencanaan dan pengendalian pembangunan, yang kedua perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, yang ketiga penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, yang keempat penyedia sarana dan prasarana umum, yang kelima penanganan bidang kesehatan, yang keenam penyelenggara pendidikan, yang ketujuh penanggulangan masalah sosial, yang terakhir pelayanan bidang ketenagakerjaan.